Halo pejuang jurnal. Kali ini saya akan membagikan tutorial khusus untuk editor ketika mendapatkan notifikasi bahwa reviewer sudah menyelesaikan proses reviewnya, gitu ya. Ini saya sudah masuk di akun editor, ya, akun editor. Di sini bisa dilihat ini ada artikel yang ditugaskan kepada editor, gitu ya. Ini bisa dilihat bahwa new review have been submit, ya, berarti reviewernya sudah memberikan rekomendasi. Ini bisa dilihat ada dua reviewer yang kita tugaskan untuk mereview artikel tersebut, dan keduanya sudah memberikan rekomendasi, gitu ya. Ini meskipun editor mendapatkan notifikasi dari Math bahwa proses review sudah selesai dilakukan, akan tetapi ada baiknya editor itu mengecek, ya, dengan cara login ke Math untuk memastikan bahwa tidak ada artikel yang terlewat untuk diproses, gitu ya. Jadi dimohon kepada para editor, gitu ya, agar proses di Math itu berjalan lancar, gitu ya. Dimohon kepada editor agar login minimal 1 kali sehari, gitu ya. Siapa tahu notifikasi di emailnya terlewat atau bagaimana, gitu ya. Oke, ini kita klik saja artikelnya. Terus, nah di sini bisa dilihat tadi di sini reviewer 2 orang, gitu ya, yang kita tugaskan sebelumnya. Ini sudah memberikan rekomendasi masing-masing, revision required. Nah, ini sistemnya double blind, tadi kita pilih double blind. Nah, terus di sini ada pilihan untuk read review, ya. Jadi editor harus membaca hasil review yang dilakukan oleh reviewer, gitu ya. Editor harus tahu masukan-masukan dari reviewer, gitu ya. Jadi ini ada informasi selesai review kapan, juga rekomendasi, gitu ya. Ini masukan-masukannya bisa dibaca. Jadi editor itu tidak punya hak untuk merubah masukan-masukan yang dikirimkan reviewer, gitu ya, sampai ke reviewer decision. Itu editor tidak punya hak untuk merubahnya. Nah, ini editor bisa membaca dengan mengunduh file yang dilampirkan oleh reviewer, gitu ya. Dan editor juga punya hak untuk merubah rekomendasinya, gitu ya. Bisa ikut sesuai masukan dari reviewer ataukah berbeda, gitu ya. Jadi bisa saja meskipun reviewer minta direvisi, gitu ya, tapi misalkan editor punya pertimbangan lain dan menganggap ini tidak perlu direvisi, langsung diterima, bisa dipilih accept submission, gitu ya. Nah, ini, dan terakhir di bawah itu ada reviewer rating. Jadi editor itu dapat memberikan penilaian terhadap reviewer. Jadi dari yang paling tinggi bintang 5 sampai yang paling rendah bintang 1, gitu ya. Misalkan saya beri penilaiannya bintang 4, gitu ya. Nah, ini tadi filenya itu harus diunduh, ya, harus diunduh agar editor tahu bagian mana yang harus direvisi oleh penulis, gitu ya. Sehingga ketika nanti hasil revisinya itu dikirimkan oleh penulis, editor dapat melihat apakah semua masukan dari reviewer itu sudah direvisi ataukah belum, gitu ya. Nah, ini
tadi harap diunduh terlebih dahulu ya. Ini misalkan saya sudah selesai mengunduh, saya sudah memberikan rating juga, misalkan saya beri 4 terus di confirm gitu ya. Nah ini sekarang ada tambahan menu ya, jadi ada menu tank reviewer dan revert decision ya. Jadi yang tadi awalnya rate review gitu ya, sekarang berubah jadi tank reviewer dan revert decision. Nah, jadi kita bisa dan diharapkan ya editor itu berterima kasih kepada reviewer karena sudah bersedia dan menyelesaikan proses review yang kita minta gitu ya. Itu pesan autocomplete, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi, kecuali memang mau dirubah tidak apa-apa. Nah, jadi editor cukup langsung mengklik pada bagian tank reviewer itu ya. Ini bisa diklik saja langsung untuk berterima kasih kepada reviewer. Oke, nah jadi tulisan tank review-nya udah hilang gitu ya. Jadi tinggal revert decision. Ini itu pilihan kalau misalkan ternyata rekomendasinya itu mau diganti. Jadi misalkan tadi revision required, oh ternyata editor berubah pikiran atau salah klik gitu ya, bisa diklik revert decision untuk diganti rekomendasinya gitu ya. Nah ini kita baca juga untuk reviewer kedua masukannya ya. Sini juga ini lampiran yang dikirimkan oleh reviewer B gitu ya. Ini rekomendasinya kita pilih, terus ini ratingnya misalkan ini confirm. Nah, ini sudah kita klik thank reviewer juga untuk berterima kasih kepada reviewer gitu ya, karena sudah bersedia mereview dan menyelesaikan proses reviewnya gitu ya. Tinggal diklik saja. Oke, sudah. Nah, round 1 status itu tulisannya adalah all review or in and a decision is needed. Jadi semua reviewer itu sudah memberikan masukan dan editor harus memutuskan gitu kan, apakah artikelnya tersebut diterima kah, ditolak kah, atau misalkan perlu direvisi kah gitu ya, berdasarkan pertimbangan salah satunya dari reviewer gitu ya. Ini karena reviewer minta revisi, kita klik request revision. Nah ini ada dua opsi ya untuk require new review round. Ini kalau misalkan di atas berarti kan hasil revisinya tidak perlu direview lagi gitu ya. Kalau di bawah ini kan berarti hasil revisi masih perlu direview lagi gitu ya, itu bedanya. Ini kalau misalkan kita klik atas ini, nah ini lihat ya bedanya ya. Kalau misalkan di bawah ada submit for review, kalau atas kan berarti tulisannya revision required gitu ya. Ini tergantung dari pertimbangan dari reviewer dan keputusan dari editornya. Itu ya. Tadi karena tadi tidak perlu di resubmit ya, hanya perlu direvisi, maka kita pilih revision will not be subject to a new round of peer reviews. Oke, terus yang kedua ini send email ya. Ini email notifikasi kepada penulis ya. Jadi ini harus kita pilih send an email ya, agar penulis itu mendapatkan notifikasi bahwa artikelnya perlu direvisi gitu ya. Ini isiannya sudah autocomplete ya. Nah ini ada tombol untuk add reviews to email. Jadi ini harus kita klik ya. Ini harus kita klik karena kalau sebelumnya kan ini isinya cuma singkat seperti ini. Kalau misalkan kita klik ini, nah ini ada notifikasi kita telah menambahkan masukan dari reviewer A maupun reviewer B dari form yang sudah disediakan tadi ya. Masukannya misalkan tadi pertama itu terkait dengan originalitas artikel, terus juga abstrak dan lain-lain gitu ya.
Nah, begitu juga untuk reviewer B. Reviewer B merekomendasikan apa? Ini sudah kita lampirkan juga agar penulis tahu penilaiannya, juga keputusan akhirnya. Itu ya. Nah, ini bagian paling bawah ini file yang dilampirkan oleh reviewer tadi ya. Ini harus kita klik dua-duanya. Ini kan yang reviewer A ini melampirkan, terus juga yang ini dilampirkan oleh reviewer B. Ini harus kita centang agar file ini juga terkirim kepada penulis gitu ya, sebagai pertimbangan dan masukan pada bagian mana penulis tersebut harus merevisi artikelnya gitu ya. Ini harus kita centang. Nah, kalau misalkan bagian atas ini kan bukan ya, ini file yang mau direview lagi di bawah ini. Klik record editorial decision. Oke, kita tunggu. Ini masih muter-muter. Lumayan lama ya, kebetulan. Masih berputar-putar. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita lihat ya, round 1 statusnya berubah menjadi revision have been requestnya. Jadi statusnya sekarang bahwa editor sudah meminta revisi kepada penulis gitu ya. Oke, ini untuk sementara tugas editor sudah selesai sampai di sini untuk tahap review gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.